Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafidinia dari kelas PSD 01. Nah, di sini sudah masuk ke bab microprogramming. Maka saya di sini mau menjelaskan tentang instruction set arsitektur yang ada di dalam Simple Computer. Langsung aja. Instruction set arsitektur atau ISA, ISA. Nah, itu apa sih? Jadi, ISA ini adalah instruksi-instruksi yang di-store di RAM atau ROM sebagai program. Nah, address dari instruksi ini tuh disediakan oleh program counter atau PC. Nah, di sini tuh dia menghitung atau ngeload alamat-alamat baru. Terus juga si program counter ini dan control logic segalanya itu adalah bagian dari control unit yang ada di Simple Computer ini. Nah, terus tipe dari instruksinya itu kayak gimana? Yang pertama, ada operasinya yang bakalan ditampilin. Terus habis itu operan yang dipakai apa, terus juga di mana tempat naruh hasil atau instruksi yang bakalan dieksekusi selanjutnya. Nah, dalam mengeksekusi instruksi tadi, itu pertama mengaktifasi urutan dari operasi yang udah ditentuin. Terus habis itu dikontrol pakai control unit dan ditampilin di datapad, control unit, terus external hardware atau kayak memori atau input output. Nah, di sini contoh dari ISA tadi ada RISC, terus CISC, terus ada VLEO. Nah, di sini Reduce Instruction Set Computer atau RISC ini contohnya kayak Digital Alpha, terus SunSpark, MIT SRX 000, IBM PowerPC, HP PA, RISC. Terus kalau yang CISC, yang Complex Instruction ini, Complex Instruction Set Computer, itu contohnya kayak Intel X86, Motorola 68000, DCFX, gitu. Yang terakhir nih, ada Very Large Instruction Word. Itu contohnya Intel Itanium. Nah, terus langsung nih ke storage resource dari si ISA tadi. Jadi, arsitekturnya itu dia pakai arsitektur Harvard, di mana instruction memory sama data memorinya itu bisa. Nah, di sini arsitekturnya kayak gini nih. Ada instruction sama data memory, terus di sini register sama program counternya. Nah, di arsitekturnya ini dia udah mengizinkan implementasi dari siklus 1 clock per instruksi. Kemudian juga arsitektur kayak gini tuh udah model realistik, dimana kalau di modern komputer itu udah pakai cache kan. Nah, selanjutnya langsung ke instruction formatnya. Jadi ada 3 format dari jenis instruksi yang berbeda. Yang pertama tuh nih ada register, immediate, sama jump and branch. Sebenarnya dia itu perbedaannya dikit di bit sekitar bit 0 sampai 8 ini. Nah, bit 9 sampai 15 itu ketiganya isinya opcode-nya dari operasi instruksi yang dipakai. Nah, yang pertama nih yang instruksi yang register. Di sini dia itu bit 0 sampai 2 ini dia SD atau source register B. Terus yang 3 sampai 5 itu SA atau source register A. Yang 6 sampai 8 ini destination register, register tujuan. Sama
yang 915 opcode-nya. Nah, langsung lihat aja di contohnya ini. Yang pertama itu ada R2 tambah R3, terus ditaruh di R1. Nah, yang ini tuh R1-nya itu adalah destination-nya, DR, terus R2-nya itu adalah SA, R3-nya itu SB. Nah, ini plusnya ini itu opcode-nya. Terus yang contoh yang di bawahnya yang kedua, ini ada SL, SL itu shift left, SL R2, terus ditaruh di R1. Nah, R1-nya ini itu destination, terus SL-nya ini adalah opcode-nya, terus R2 ini SB. Nah, di sini ada pertanyaannya, kenapa R2 yang di contoh ini, contoh kedua ini, itu tuh SD bukan SA. Nah, nanti penjelasannya itu ada di bagian yang daftar dan format instruksi-instruksi yang operasi yang dipakai di slide yang selanjutnya. Nah, kita lanjut dulu ke immediate. Di sini bedanya sama yang sebelumnya, itu di bit 0 sampai 2 ini. Kalau yang tadi itu kan SB, source register B. Kalau di sini diganti pakai operand atau opec. Nah, lihat di contohnya ini, R2 tambah 3, terus taruh di R1. R1-nya ini destination register, DR, terus R2-nya ini adalah SA, angka 3 ini adalah operandnya. Dan tambah ini opcode. Nah, tapi di sini di operandnya ini dia itu cuma 3 bit. Ini 0, 1, 2, dia cuma 3 bit. Jadi nilainya itu cuma berkisar antara 0 sampai 7. Nah, yang ini jump and branch. Nah, format ini dipakai di operasi jump sama branch. Instruksi ini udah ngedukung perubahan urutan dari eksekusi instruksi-instruksi. Nah, dia bedanya yang tadi nih, di bit 0 sampai 2 dan 6 sampai 8 ini isinya adalah address. Yang ini left, yang ini right. Terus isinya itu adalah isi value. Kalau misalkan dia itu operasinya jam, itu langsung diisi pakai isi value, yaitu komplement kedua dari offset address-nya. Sedangkan kalau dia operasinya itu branch, maka harus PC value-nya itu dikurang sama komplement keduanya address, terus baru itu PC value yang baru gitu. Nanti ada formatnya di next slide. Ini cuma contoh. Nah, ini tadi daftar dari spesifikasi instruksi-instruksi. Nah, di sini yang di atas garis biru ini isinya kayak ya operasi yang biasa, yang move, increment, add, kurang kali bagi, and, or, XOR. Nah, gitu. Nah, terus nih opcode-nya nih beda-beda nih. Dia pakai binarnya, ini penulisannya, dan ini formatnya, deskripsi dari format operasinya itu. Nah, yang di bawah nih, yang di bawah garis ini ada move B, terus shift, ada load, ada add immediate, terus store, branch, sama jump. Tadi branch sama jump.
Nah, di sini tuh branch-nya itu ada dua, branch zero sama branch negatif. Nah, maksudnya ini, jadi branch itu ketika dia, oh iya, sebelumnya di sini di yang format jam and branch ini, dia itu bergantung sama source register A. Jadi makanya di sini nih, yang branch zero, ketika isi dari register A itu 0, maka jadi itu tadi operasinya nilai isi ditambah uh, second second complement dari address itu, terus baru dimasukin ke PC. Nah, ini juga bedanya kalau yang ini kalau kurang dari 0 itu negatif. Ini langsung example-nya di memori. Nah, kita lihat di sini address-nya dalam desimal 25, 35, 45, 55, 70. Terus di sini nih memory contents-nya ini udah sesuai sama format yang tadi. Jadi ini kayak bit 0 sampai 2, bit 3 sampai 5, ini bit 6 sampai 8, terus ini 9 sampai 15. Nah, tadi 9 sampai 15 ini yang dimerahin, ini adalah opcode-nya. Nah, ini dalam bentuk benar, kalau ini kan desimalnya itu 5. Terus dilihat ke list tadi, list ini nih, list instruksi ini, kan ini 5 nih. 5 itu berarti operasinya yang opcode-nya 5 nih subtract, jadi pengurangan. Nah, terus ini di sini kan tadi destination register nih, jadi ini masuk nih yang satu nih di DR, terus ini 2 nih SA-nya tadi masuk di SA-nya 2, terus yang ini 3 nih masuk di SD. Terus operasinya itu ya udah, jadi R2 ini dari yang SA ini dikurang R3-nya, SD-nya 3, R2 dikurang R3, terus ditaruh di R1 karena DR-nya itu 1. Terus yang 35 ini 32. 32 itu opcode dari store. Terus kalau yang bawahnya juga nih, ini at immediate. Terus yang bawahnya ini branch on zero. Nah, terus habis itu di sini SA-nya nih, ini 4 nih, SA, terus ini yang 5 nih SB. Nah, karena dia store, jadi langsung ditulisnya R5 di store ke ini R4. Selanjutnya yang bawahnya nih yang add immediate nih, ini DR-nya nih 2, terus ini 7 nih SA, sama 3 nih masuknya di OP operan. Nah, kenapa dia operan? Karena tadi kalau add immediate itu dia di yang sebelumnya nih, add immediate itu dia yang diperlukan ini register yang destination, register yang A sama OP-nya. Jadi yang dipakai itu. Ini 3 ini di OP operan. Nah, ya udah operasinya langsung nih R7 ditambah 3 OP-nya dan taruh di R2, DR-nya 2. Terakhirnya yang bawahnya branch on zero ini di sini kan tadi di yang 0 sampai 2 sama 6 sampai 8 nih, jadi address-nya kan di sini adalah 101 100 itu 44. Terus karena di sini ini 6 jadi SA-nya, karena branch on zero, jadi if R6 sama dengan 0, ini R6-nya dari SA-nya kan 6, itu operasinya isi ditambah second complement dari 4 tadi, yaitu min 20, terus masuk di
PC yang baru, nilai PC yang baru gitu. Terus kalau yang ini 00000 ini itu operasi kalau nggak salah move ya tadi, ini move di data 192 gitu. Jadi setelah eksekusi dari instruksi 35 hingga datanya dari 80. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.